gini saja ya, gini saja. Kita mainnya bersih ya, kita mainnya baik-baik saja. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Walaupun saya masih ngos-ngosan, masih sesak, tetap berjuang dan tetap semangat. Saya malam ini masih ditemani sahabat saya, saudara saya, yaitu Kang Rauf. Jauh-jauh datang ke sini untuk membantu saya karena beliau melihat saya tiap hari, tanya kabar gimana keadaannya, gimana perkembangannya, perhatian dengan saya karena cinta. Jadi beliau menemani saya malam ini karena beliau masih merasa iba, masih merasa kasihan dengan saya. Jadi beliau tadi bilang di rumah, jangan berangkat sendiri, saya akan membantu. Mungkin beberapa kalilah nanti membantu saya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini mengisahkan aksi Gus Nur Samsun yang kembali meladeni tantangan duel dari komplotan dukun santet, yang mana sang dukun ingin melakukan balas dendam setelah kalah berduel dengan Gus Nur Samsun. Seperti yang telah kita saksikan beberapa waktu yang lalu, Gus Nur Samsun ditantang oleh seorang dukun santet yang bernama Mbah Kliwon. Dukun tersebut ingin mengalahkan Gus Nur Samsun, juga ingin menghentikan aksinya yang biasa mendatangi dan memberantas para dukun santet. Dan ditantang dukun Kliwon tersebut, Gus Nur Samsun pun memenuhi tantangannya, sehingga kemudian terjadi pertarungan yang cukup hebat di antara mereka. Dan setelah berduel beberapa jurus, Gus Nur Samsun akhirnya berhasil mengalahkannya. Di saat itulah Gus Nur Samsun mencoba untuk menyadarkannya, yaitu agar dukun Kliwon bertobat, dan tidak lagi melakukan aksi sesat perdukunannya. Senantiasa berbuat baik, dan kembali menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, ternyata dukun Kliwon tak ingin bertobat. Bahkan dia juga belum hendak menyerah. Dukun Kliwon berkata, bahwa dia masih sangat penasaran kepada Gus Nur Samsun, sampai dia bisa mengalahkannya. Sebab itulah dia kemudian meminta kesempatan. Dia ingin menyempurnakan ilmunya, untuk kembali melawan Gus Nur Samsun. Dan jika di saat itu dia kembali kalah, maka dia akan bertobat seperti yang diminta Gus Nur Samsun. Dan mendengar perkataan dukun Kliwon yang demikian itu, ternyata Gus Nur Samsun kemudian memberikan kesempatan. Gus Nur Samsun ingin, agar bertobatnya sang dukun adalah tidak karena keterpaksaan. Sebab itulah Gus Nur Samsun kali ini kembali mendatangi dukun Kliwon. Sang dukun merasa ilmu yang dimilikinya sudah sempurna, sehingga dia kembali menantang Gus Nur Samsun untuk berduel dan mengalahkannya. Dan karena tubuhnya tidak merasa fit sepenuhnya, Gus Nur Samsun kemudian ditemani oleh seorang sahabatnya. Dan ketika Gus Nur Samsun mendatangi dukun Kliwon, ternyata dia mengajak seorang guru dukunnya. Mengetahui yang demikian, Gus Nur Samsun menjadi lebih waspada. Gus Nur Samsun merasa dukun Kliwon telah merencanakan cara licik untuk mengalahkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang dukun gurunya ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya tidak mau dianggap pecundang, Mbah. Saya tidak mau dianggap pecundang karena bagi saya
tantangan ini sangat luar biasa untuk saya. Jadi ini malam kedua ya Mbak. Ya. Mbak, kemarin kan masker sudah saya buka. Kenapa sekarang pakai masker lagi? Malu. Kenapa? Oh rapopo nggak apa-apa. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Guru pergi. Gurunya jenengan. Ya. Ini Pak Belajar. Iya Mbak. Ini murid Anda. Murid jenengan. Udah berapa lama ini belajar sama jenengan? Berapa lama? Tahun. 3 tahun. Ya. Sampai sekarang Mbah sekarang membantu ini muridnya melawan saya. Ya. Soalnya apa? Mbah punya seperti ini bisa masal Mbah. Mbah bangga punya ini murid sama guru sama saja sengkengnya. Udah gini aja. Mbah ini kan malam kedua. Ya. Malam kedua saya nggak mau panjang lebar ngecaprak, nggak mau panjang lebar ngobrol. Sini yang kedua kali adalah menantang Mbah, bukan Mbah menantang saya, tapi saya yang akan menantang Mbah. Jadi kamu kalah. Ya. Saya ini dry. Saya juga tahu Mbah. Mbah akan mendatangkan orang, saya juga tahu. Karena biasanya dukun santet itu licik. Dan di sini Mbah mendatangkan seorang guru dan saya mendatangkan sahabat saya. Mungkin Mbah kemarin Raudi. Kalian cuma berdua loh. Ketakut. Beliau bisa mengalahkan 9 dukun santet tuh. Iya. Jadi jajan sih. Orang darah aku. Oh berarti kalau belum perang, belum tahu kalah siapa yang menang, siapa nggak mau nyerah. Orang. Oke. Jadi malam ini saya tuntaskan Mbak. Saya tidak mau ketiga kali. Ini cukup berat Mbak. Jadi Mbak siap-siap saja ya. Kalau begitu, jangankan melawan saya. Hadapi dulu sahabat saya. Ya, kalau berani hadapi sahabat saya sekarang. Nah, gini saja ya, gini saja. Kita mainnya bersih ya, kita mainnya baik-baik saja. Kalau begitu, saya pengen di tanah, nggak usah di atas. Saya main di tanah. Ayo, monggo. Ya sudah, sana. Jadi permainan ini begini Mbak, saya minta Mbak fair-fairan, lawan saya fair-fairan ya. Sekarang hadapi dulu ini ya, saya pengen menantang Mbak, hadapi dulu sahabat saya kalau berani. Setelah kalau memang ini terakhir kali bisa mengalahkan sahabat saya yang akan ya, sebelum melawan saya, melawan sahabat saya dulu. Yo, siap? Siap. Ya, siap.
Saya santet Anda sebagai guru. Anda sebagai guru kan? Ya. Anda sebagai guru harus bertanggung jawab. Ya, gurunya Mbah Brojol ini. Ya, ini Mbah Brojol. Itu murid saya, Kliwon gitu. Anda harus bertanggung jawab. Ya, Semua murid saya yang bertanggung jawab. murid Anda semua ilmunya sudah saya cabut. Sampai biar tahu rasanya santet seperti apa ya. Enggak takut saya. Saya akan lawan lagi. Hei! Awas! Hei! Sini. Anda harus bersahadat. Apa? Anda harus bersahadat. Udah tua-tua ngeyel. Sekarang ikuti saya. Asyhadu. Nanti saya akan lawan lagi. Tidak peduli sampai sudah gak punya ilmu, sudah saya ambil ilmu Anda. Nanti cari lagi ilmunya. Cari di mana? Anda jual. Ilmu mau cari di mana? Bisa. Itu nggak ada yang jual. Sekarang ikuti saya. Mau ikuti saya atau tidak? Kalau tidak saya bunuh di sini. Itu murid saya, tanya dulu itu. Murid saya. Kalau saya mau, saya juga mau. Coba Kang ditanya Kang, mau bersyahadat atau tidak? Bersama di tengah. Siap, bersyahadat. Ya, ya. Kalau tidak Anda akan saya bunuh. Tidak Anda akan saya bunuh. Ya. Sekarang ikuti saya ya. Ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. Sekarang ikuti saya. Asyhadu Asyhadu Allah di sini. Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah dan saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Muhammad Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Jadi kalian berdua, kalau saya melihat muka kalian berdua lakukan yang tidak benar lagi di muka bumi ini, fatal kalian. Saya peringatkan, ingat itu baik-baik. Kata-kata saya. Saya punya tim untuk menyelidiki kalian. Paham? Dukun Kliwon ternyata memang berusaha berbuat licik. Dia membawa beberapa dukun untuk mengalahkan Gus Nur Samsun. Akan tetapi, semuanya tetap sia-sia. Dengan dibantu oleh sahabatnya, Gus Nur Samsun masih bisa mengalahkan dukun Kliwon dan komplotannya. Dan kali ini, Gus Nur Samsun tidak ingin memberikan ampunan. Gus Nur Samsun menghajar mereka, sehingga tubuhnya menggelepar merasakan kesakitan. Di saat itulah mereka kemudian bertobat, dan bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gus Nur Samsun pun merasa sangat bersyukur, bahwa para dukun santet itu berhasil disadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Dan tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi petunjuk yang baik bagi semuanya. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.